Baik, sahabat Mirani semuanya, sekarang kita pengen nanyakin nih sama Dokter Novi. Secara beliau kan juga punya klinik sudah belasan tahun ya dok ya. Iya. Sudah 70 cabang ya dok. Alhamdulillah. Dan Mirani klinik pertama cabang yang ke-71. Jadi karena Mira juga punya klinik nih dok, jadi mungkin skincare dan klinik adalah senyawa yang mungkin insya Allah tidak bisa terpisahkan. Karena setiap klinik pasti ada skincare-nya, seperti itu ya. Nah dok, selama belasan tahun punya klinik dok, kira-kira pasien itu paling banyak datang ke klinik, permasalahannya apa sih dengan wajah mereka dan apa yang menyebabkan mereka sampai punya masalah kulit seperti itu? Gitu dok. Betul, yang saat ini ya memang ada hampir 15 tahun ya, hampir 15 tahun berkutat ya dengan kulit ya. Dan saat ini yang sering terjadi di pasien yang datang itu setiap dekade setiap periode itu berbeda Kak. Kalau dulu kan seringnya kan pasien datang dengan kulit yang jerawat. Ya. Terus ada lagi yang sekarang trennya itu kulitnya udah kepengen glowing. Ada juga yang memang kulitnya breakout karena udah lepas krim. Ya. Ada juga yang sering terjadi adalah melasma atau hiperpigmentasi Atau flek hitam. Jadi flek hitam, jerawat, breakout atau purging serta itu tadi pengen glowing atau kusam kulitnya. Jadi sering terjadi itu yang di luar penyakit kulit yang saya tangani, karena kan saya juga menangani penyakit kulit, kelamin juga. Oke. Kira-kira dok, apa yang menyebabkan sampai terjadinya flek hitam, kemudian purging terus kemudian breakout dan jerawat seperti itu? Karena saya ngeliat nih, apakah dari segi makanan atau mungkin bergonta-ganti skincare. Nah, mungkin kalau kita berganti skincare langsung ke skincare yang aman, insya Allah hal yang sudah mungkin bukan skincare yang asal ada yang tadi dokter bilang bukan sekedar viral sih oke ya. Tapi banyak kan sekarang ini orang latah ya dok ya, lihat skincare viral dikit pakai, viral dikit pakai gitu. Iya. Nah, ada nggak dok efek luar biasa akibat dari situ yang akhirnya menyebabkan yang tadi dok, dan penyebab yang hadirnya akne dan lain-lain tadi dok? Yang paling berat itu yang saat ini itu adalah kanker kulit. Masya Allah. Iya, karena dulu sering ada krim racikan yang banyak mengandung merkuri, hidrokinon, dan juga dia akan membuat kulit itu skin barriernya rusak seperti tadi bilang, skin barrier itu akan terkikis terus, tapi perlindungannya kurang. Jadi yang pertama yang paling berat itu adalah kanker kulit karena efek bahaya sinar matahari yang tidak dilindungi juga, dan juga menggunakan produk-produk yang itu tadi yang tanpa konsultasi dokter, produknya juga tidak ada izinnya. Kemudian yang kedua itu seringnya yang paling parah juga itu adalah ochronosis atau flek hitam yang susah sekali hilang. Itu karena penggunaan produk yang mengandung hidrokinon jangka panjang. Kemudian yang ketiga itu seringnya adalah breakout, di mana lepas dari krim kemudian tidak menggunakan krim lagi, kulitnya akan terjadi purging atau jerawat, muncul beruntusan. Bahasa kata tuh ketergantungan ya dok. Ketergantungan. Jadi kayak kepengen harus pakai lagi. Nah itu yang saat ini masuk ke klinik saya yang harus direparasi kayak bengkel aja. Kalau di tempat saya itu, dok sudah rusak ya sudah, karena kan dulunya udah pada glowing ya, awal-awal menggunakan produk glowing tuh 1 minggu udah glowing kayak lalar udah kepleset tapi lama-lama produk itu nggak dipakai, lama-lama dipakai merah, dan setelah itu penggunanya nyetop dan muncullah berbagai macam keluhan seperti tadi, jerawat, breakout, kemudian ochronosis. Oke. Jadi bahayanya itu, jadi sama aja kan kita merusak kulit. Oke. Kita sudah ada tadi yang perawat untuk wajah. Orang Indonesia ini kan nggak putih, nggak cantik. Ya, nggak dok? Katanya. Ya, nggak putih, nggak cantik. Padahal sebenarnya terkadang ketika mereka fokus dengan putih, mereka mengabaikan dengan kata sehat ya dok ya. Mereka menggunakan kata sehat. Nah, produk-produk saya nggak bilang produk, kandungan-kandungan apa yang mungkin bisa membuat kulit itu cepat putih tapi juga bisa berbahaya gitu dok? Banyak. Jadi salah satunya adalah yang saat ini yang memang gencar-gencar itu adalah merkuri dan hidrokinon. Oke. Ada juga. Tapi itu boleh dipakai ya dok? Ada ininya, ada dosis, ada syaratnya. Tapi kalau merkuri memang stop, nggak boleh dipakai ya. Tapi kalau hidrokinon itu ada resep. Jadi hidrokinon adalah salah satu drug of choice atau
obat yang dipakai untuk hiperpigmentasi. Dan itu harus dengan resep dokter. Karena apa? Penggunaannya harus diawasi. Penggunaannya bagaimana, dosisnya berapa persen, kemudian penggunaannya harus dibarengi dengan apa. Oke, baik kayak antibiotik gitu ya dok? Betul, ya, kayak antibiotik itu harus ada masanya. Nah, hidroquinon itu juga walaupun nggak antibiotik tapi itu ada masanya sendiri. Dia udah menghilangkan flek sampai ke pigmentasi itu kan sampai ke dermis atau ke epidermis, yang kita bisa analisis kan dari dokternya. Jadi kalau flek hitam berat lebih baik konsul ke klinik Mirani aja dulu. Nanti bisa di analisis kulitnya. Oh ini fleknya udah tahap apa? Perlu produk yang mengandung hidroquinon boleh, tapi resepnya harus sesuai dan didampingin ya dok. Didampingin. Baik. Ya, jadi mungkin kayak gini ya dok. Saya waktu pernah operasi waktu itu karena udah masih terus sakit akhirnya disuntikin morfin. Nah, morfin untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi kan kita bilang morfin itu nggak boleh dipakai, morfin itu bahaya, tapi ternyata itu boleh dipakai pada saat sebagai obat gitu ya. Oke, baik. Sama kayak hidroquinon. Sama kayak hidroquinon. Kalau enggak jadi abal-abal. Jadi abal-abal. Tapi kalau dengan resep dia jadi obat.